Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan ke-9 praktikum mata kuliah Sistem Informasi Grafis. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu penggunaan field calculator untuk analisis data atribut. Gambaran umumnya di SIG itu data spasial tidak hanya menyimpan informasi bentuk dan juga posisi, tapi juga ada data atribut yang menjelaskan karakteristik objek spasialnya. Nah, field calculator menjadi salah satu alat penting QGIS yang digunakan untuk melakukan perhitungan, manipulasi, dan juga analisis terhadap data atribut secara efisien. Capaian pembelajaran yang pertama itu memahami konsep dan juga fungsi dasar kalkulator pada QGIS. Kedua, mengetahui jenis-jenis operasi dan juga ekspresi yang dapat digunakan dalam field calculator. Terus menggunakan field calculator untuk melakukan berbagai perhitungan atribut, baik numerik, teks maupun logika, dan melakukan analisis sederhana terhadap hasil perhitungan atribut dalam bentuk peta tematik. Nah, eh, untuk materi praktikumnya itu file calculator definisinya adalah fitur di QGIS yang digunakan untuk membuat, mengubah, menghitung nilai pada kolom atribut layer. Nah, alat ini memungkinkan pengguna untuk menulis ekspresi matematis, logika maupun string untuk menghasilkan nilai baru berdasarkan data yang sudah ada. Jadi, file calculator dapat digunakan untuk membuat kolom baru dengan nilai hasil perhitungan ataupun bisa juga mengupdate nilai pada kolom yang sudah ada, serta menghasilkan informasi spasial seperti luas, panjang, atau koordinat titik. Nah, fitur ini sangat berguna saat kita melakukan analisis SIG karena banyak perhitungan yang memerlukan kombinasi antara data atribut dan juga data geometri. Nah, untuk fungsi dan jenis operasinya, yang pertama itu ada operasi aritmatika. Yang biasanya itu eh, untuk perhitungan matematika, contohnya di sini menghitung kepadatan penduduk, itu kita bisa kolom jumlah penduduk dibagi dengan kolom luas area, lalu untuk menaikkan nilai harga dari lahan itu sebesar 20%, maka kita kolom harga bisa dikalikan 1,2. Lalu ada operasi logika dan kondisional, itu kita menggunakan case when. Jadi case when kolom suhu itu lebih besar dari 30, maka then panas. Kalau misalkan tidak di atas 30, maka dikatakan normal, else normal. Lalu kita end kan. Nah, lalu ada operasi text string, yaitu mengubah teks menjadi huruf besar, itu menggunakan upper, kemudian nama kolomnya. Lalu ada menggabungkan dua kolom teks, terus di sini bisa nama kolom, kita menggunakan garis dua ini, terus kolom keduanya. Nah, terus untuk fungsi geometri, menghitung itu dollar area, menghitung panjang dollar length, menampilkan koordinat x dan yaitu bisa pakai x dollar geometri dan Y dolar geometri, terus ada fungsi tanggal dan waktu, itu bisa menampilkan waktu yang saat ini pun menggunakan now, mengambil tahun dari tanggal itu bisa year, kolom tanggal. Nah, untuk fungsi statistik itu bisa ada yang menghitung rata-rata, menggunakan mean, menampilkan nilai terbesar menggunakan max, dan menampilkan nilai terkecil menggunakan min. Ini kita ke QGIS-nya. Oke, ini kita buka transaksi kecamatan, Dedik, sungai. Udah, kita langsung ke open attribute table. Ya, akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa membuka file kalkulator itu dengan eh, yang ini, open file kalkulator. Nah, di open file kalkulator ini ada dua, ada yang create a new field dan juga update existing field. Jadi create a new field untuk membuat field atau kolom baru, itu kita bisa buatkan namanya, lalu tipe datanya bagaimana, dan juga panjangnya berapa. Kalau update existing field, jadi kita mengubah atau mengupdate isi dari
data yang ada di kolom-kolom ini, kolom-kolom yang udah ada gitu. Oke, ini kita create new field. Nah, di sini tuh kita akan membuat kolom baru dengan nama luas M kuadrat. Luas M kuadrat. Nah, kita menggunakan tipe integer. Nah, di sini tuh kita bisa menginputkan area, transform, geometri, SG, 4326, FPSG, 2, 2748. Oke, jadi penjelasannya di sini tuh area, terus ada transform. Nah, kita yang transform dulu. Jadi transform geometrinya itu kita mengubah dari yang EPSG 4326 menjadi EPSG 32748. Nah, sini tuh di sini tuh kita karena menggunakan EPSG 4326 yaitu maka nilai dari shape areanya itu dia bernilai menggunakan derajat. Jadi ini kan makanya 0,00. Nah, kita ubah ke bentuk meter dengan ubah EPSG-nya jadi 32748. Maka kita transform dulu. Nah, setelah kita udah transform baru kita menggunakan area ini. Nah, area ini tuh untuk menghitung luas luas areanya. Nah, jadi kita apply, maka akan tampil eh, kolom baru dengan nama luas M2. Nah, setelah sudah, kita bisa membuat kolom baru dengan nama luas KM untuk menampilkan luas area dalam bentuk kilometer. Ini, kalau mau lihat EPSG-nya tadi kan kita 4326 ya. 326. Kita ubah ke 32748 dulu. Oke, lanjut ke yang ini. Luas KM. Kita ke sini. Terus kita luas KM. Ini kita pakai desimal. Ini satu aja. Terus kita panggil luas M2 tadi. Kita bagi sama 1 juta. Apply. Maka akan tampil luas kilometer dari daerah masing-masing. Jadi dia precision tadi kita juga satu, jadi dia angka di belakang komanya itu satu. Seperti ini. Sudah. Nah, kita coba contohin yang beberapa di sini ya. Ini kan tadi kita udah ya untuk kayak aritmatika itu kita bisa bagi. Yang tadi bagi 1 juta. Ini kita coba contoh yang logika. Logika ini A besar gitu. Kita teks case when luas KM lebih besar dari 10, then ya terus and I. Jadi di sini dia ketika luas KM-nya itu lebih besar dari 10, maka dia akan dikatakan ya. Kalau tidak, kalau dia di bawah 10, maka tidak. Nah, ini contohnya 10,8 karena dia lebih besar dari 10, maka dia dikategorikan besar. Dikategorikan ya gitu besarnya. Nah, itu untuk yang ini. Terus kalau mau operasi teks itu kita coba contohin yang udah ada. Di sini Teluk apa? Teluk Betung Timur dan semuanya ini mau kita kecilkan, kita bisa pakai lower 6 objek
apply. Nah, dia bakal jadi huruf kecil. Ini bisa kita upper lagi untuk jadi huruf besar. Oke. Terus kita mau buat yang gabungan. Gabungan teks. Ininya panjangnya 30 misalkan. Nah, ini kita akan menggabungkan eh, dua kolom yaitu nama objek dan juga besar tadi. Karena kan besar ini string juga ya. Apply. Oke. Jadi gabungan ini dia akan menggabungkan dua nilai dari kolom yang modelnya itu adalah teks atau string. Ini untuk geometri tadi kita udah yang area tadi ya, contohnya. Untuk yang lain juga sama. Terus untuk tanggal dan waktu ini kita karena nggak ada yang model tanggal atau waktu jadi nggak bisa dicontohin sih yang bagian ini. Terus untuk yang fungsi statistik tuh di QGIS sebenarnya kita kalau mau statistik dari kecamatan gini ya, administrasi kecamatan tuh kalau mau ngeliat kita bisa ke view panel statistik. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Kan kita di administrasi kecamatan, layer administrasi kecamatan, kan kita mau luas KM tadi yang baru kita buat. Nah, di sini akan dihitung juga dia ada 20. Lalu dia juga akan menghitung, menjumlahkan, ngesamin nilai dari semuanya jadi 169. Terus minnya itu ada 8,485 dan seterusnya. Nah, ini juga dia nampilin nilai minimum dan juga maksimum. Lalu kalau misalkan untuk pendidikan itu juga dia sama, dia bisa nampilin di sini tuh menggunakan view panel statistik. Nah, itulah. Jadi eh, bisa menggunakan fungsi di kalkulator ataupun bisa menggunakan view panel layer statistik ini. Untuk melihat ya, untuk melihat secara gamblang aja berapa-berapanya tuh bisa di statistik ini. Tapi kalau kita mau ngebuatin eh, kolom baru di dari sininya itu maka kita perlu ya open field ini tadi. Katanya 8 kan. 8 semua. Ya mungkin coba kita sum. Ya itu sama lah ya. Mungkin itu aja sih untuk materi file kalkulator nih. Ya sebenarnya untuk minggu ini tuh kita belum UTP. Kita masih ada materi ini dulu. Sebelum nanti UTP bakalan kemungkinan bakal ada materi mengenai file kalkulator ini. Ya mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.